Agnes menikah dengan wartawan bagaikan sahabat lama yang tidak terpisahkan. Di mana ada Agnes, disitulah wartawan berkumpul. Sikapnya yang lugas dan ramah terhadap sahabat lamanya itu membuat Agnes pun jauh dari kesan artis arogan. Sayang, gambaran akan Agnes yang terbuka dan ramah itu sedikit ternoda dengan kejadian kecil yang terjadi di sebuah acara beberapa waktu yang lalu. Saat itu ia tengah mengisi acara di Pekan Raya Jakarta. Berbeda dari biasanya, melalui pihak manajemennya, Agnes menolak untuk Gua sama Mukas ngedoain lu sukses, gue bilang. Ya terus gue balasannya, Bom, ya mudah-mudahan aja lah di sana ada sesuatu yang besar, saya bilang gitu. Nah itu hadiahnya buat bini lu, gue bilang gitu aja gitu. Ya rada tadinya gue sih kebayangnya dia melepas di Cengkareng gitu kan. Ya dengan kecerewetannya itu, awas mak ya gitu. Akhirnya Arman benar-benar harus meninggalkan rumah dan keluarganya. Beberapa saat sebelum keberangkatan sempat terjadi insiden kecil yang disebut Dewi Gita sebagai cerita di balik keberangkatan Arman ke Amerika. Kesibukan Arman memasukkan koper-koper besar ke dalam mobilnya membuat ia lalai mencabut kunci mobil yang tergantung apik di bawah kemudi. Kunci. Akhirnya, Arman dan Dewi dibantu sejumlah wartawan dan keluarga sibuk membongkar paksa mobil Arman yang siap jalan itu. Untunglah Dewi Gita berhasil membukanya tanpa harus memecahkan kaca jendela. Selain memiliki suara emas, diam-diam Dewi Gita juga memiliki kemampuan mencongkel pintu mobil dengan penggaris. Meski agak terlambat, akhirnya mereka pun meluncur ke Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, Gus Dur yang saat ini sedang terbaring sakit baru saja dijenguk oleh Dani Dewa di RSPAD Gatot Subroto pada hari Rabu kemarin. Rupanya, bukan hanya para budayawan dan politikus rekan Gus Dur saja yang prihatin dengan kondisi kesehatan Gus Dur. Keprihatinan yang sama juga datang dari artis papan atas Ahmad Dhani. Bersama Yeni, putri Gus Dur, Rabu kemarin dedengkot grup musik Dewa ini mengunjungi Gus Dur yang tengah berbaring lemah di RSPAD Gatot Subroto akibat gula darah dan tekanan darahnya yang mendadak naik. Berikut penuturan Dhani mengenai pertemuannya dengan Gus Dur. Kondisinya saya rasa sehat ya, rasa sehat. Tadi cukup antusias menceritakan tentang sejarah ya. Terutama nggak tahu kenapa kok tiba-tiba menceritakan sejarah Syekh Siti Jenar. Sebenarnya sejak kapan Dhani mulai mengetahui kondisi kesehatan Gus Dur yang mulai memburuk? Iya baru hari ini. Kemarin saya sempat manggung di beberapa luar kota, jadi nggak sempat. Cuman saya sempat telepon sama Yeni bahwa saya berjanji setelah pulang dari Batam saya akan datang. Tapi kapan? Hah? Kapan tahu Bapak? Ya hari Sabtu atau Minggu ya. Saya di SMS. Ya saya nggak bisa berdoa, orang saya minta doa sama Gus Dur. Selain ingin mengetahui kondisi kesehatan Gus Dur dan bersilaturahmi, kedatangan Dhani siang itu juga ingin berpamitan kepada Gus Dur menjelang keberangkatannya untuk konser bersama Dewa di Surabaya dalam rangka hari lahir yang ke-7 partai politik yang dibina Gus Dur. Ya, kita akan sampaikan rencana bahwa Dewa akan manggung di Surabaya hari malah saya diundang nanti wayangan tanggal 22 di Ciganjur. Sambil meninggalkan Gus Dur dan tempat pembaringannya selama 5 hari, Dhani menitipkan doa agar Gus Dur segera pulih. Ya, saya cuma ini aja lah, menjenguk kan ya pasti mendoakan cepat-cepat sembuh. Ya, cuman sebagai itu saja kapasitas saya. Saya mau menghibur Gus Dur kok, tujuan Gus Dur daripada saya gitu. Satu lagi musisi mancanegara yang datang ke Indonesia. Kali ini giliran gitaris handal asal Amerika Serikat, Paul Gilbert. Bersama grup bandnya, mantan gitaris Mr. Big ini tampil di Taman Impian Jaya Ancol untuk unjuk kemampuan.
Selain mempertontonkan kehandalan jari-jari ajaibnya dalam menghasilkan alunan musik dinamis lewat petikan gitarnya, penampilan Paul Gilbert Rabu malam kemarin juga dimeriahkan dengan aksi jam session. Sejumlah musisi handal di tanah air berkesempatan mengharmonisasikan kemampuan mereka memetik gitar dalam satu panggung dengan dewa gitar asal negeri Paman Sam ini. Mereka diantaranya Eet Syahrani gitaris Edane, Abdi gitaris Slank, serta Ivan mantan gitaris Bumerang. Berikut komentar Eet Syahrani, Abdi Slank, dan Ivan yang kami temui usai pertunjukan. Paul, ya sama-sama Paulnya lah, nggak apa-apa. Paul, sama-sama Paulnya. Bagus sih, bagus. Lagu-lagunya yang ini ya di album solonya dia bagus, asik. Lebih pop rock gitu. Tapi tidak lupa ini, tidak mengesampingkan teknik skill gitarnya dia. Wah, oke banget. Sama gue habis dia soundcheck tadi, gue langsung ngomong, yuk kita pulang aja yuk. Udah susah mau ngapain coba. Pulang aja deh. Kita udah dimainin. Iya, udah susah ya. Top banget. Beda ini ya, beda waktu zaman Sikonnya juga ya. Mr. Big juga bagus dan dia menampilkan solo albumnya sendiri juga bagus gitu loh. Jadi mungkin kalau secara idealisme explore-nya dia mungkin di sini di solo karirnya dia, bukan di Mr. Big. Kalau Mr. Big kan 4 kepala itu. Ingat. Setelah penampilannya di Jakarta, tanggal 15 Juli nanti Paul Gilbert akan menghibur para penggemarnya di Surabaya. Kabar miring datang dari Agnes Monica. Gosip yang beredar, ia meminta tarif yang sangat mahal jika ingin mewawancarainya. Agnes Monica dengan wartawan bagaikan sahabat lama yang tidak terpisahkan. Di mana ada Agnes, disitulah wartawan berkumpul. Sikapnya yang lugas dan ramah terhadap sahabat lamanya itu membuat Agnes pun jauh dari kesan artis arogan. Sayang, gambaran akan Agnes yang terbuka dan ramah itu sedikit ternoda dengan kejadian kecil yang terjadi di sebuah acara beberapa waktu yang lalu. Saat itu ia tengah mengisi acara di Pekan Raya Jakarta. Berbeda dari biasanya, melalui pihak manajemennya, Agnes menolak untuk diwawancara, tidak jelas apa penyebabnya. Namun saat para wartawan menemui pihak penyelenggara acara musik tersebut, keluarlah jawaban yang cukup mengejutkan. Pihak manajemen Agnes menolak wawancara karena tidak tercantum dalam kontrak kerja. Steve, kakak kandung sekaligus manajer Agnes Monica, akhirnya memberikan jalan tengah. Ia mengizinkan sang artis diwawancara, asalkan pihak penyelenggara berani menambah honor Agnes sebesar 35 juta rupiah. Permintaan yang tidak masuk akal itu jelas ditampik pihak penyelenggara. Agnes pun bebas dari kejaran wawancara. Ditemui di sebuah acara, Agnes Monica mengaku tidak tahu menahu tentang sikap komersil manajemennya. Nggak ngerti ya, aku nggak ngerti masalah itu sih. Tapi maksudnya gini, kan pasti kakak aku tuh juga punya pertimbangan khusus. Mungkin apa karena di situ aku kecapean. Tapi udah gitu satu lagi kan itu masalah perjanjian. Sebutlah ia sekedar bekerja. Persoalan kontrak sepenuhnya menjadi tanggung jawab sang manajer. Tapi sedikit kejelasan dari Agnes, kontrak memang di atas segala-galanya. Kalau dalam kontrak tidak ada tugas untuk memberikan keterangan kepada wartawan, maka ia pun akan bungkam. Itu perjanjian awal. Kalau perjanjian awalnya memang nggak ada wawancara, ya memang saya nggak ada wawancara. Tapi kalau misalnya mau saya perjanjian ada wawancara, baik saya capek maupun nggak, saya pasti akan mau diwawancara. Ya itu jadi kita ngomong belak-belakan aja dari pertama, apakah saya ada wawancara atau enggak. Lagi pula tidak selamanya ia harus terus-menerus memenuhi keinginan wartawan untuk berwawancara jika memang tidak ada keterangan yang bisa disampaikan. Orang berhak untuk bertanya, tapi orang juga berhak untuk memilih apakah dia mau menjawab atau tidak. Kita juga mesti ngelihat jangan cuma dari satu pihak aja gitu. Maksudnya jangan cuma karena keinginannya tidak terpenuhi terus lantas yang tidak mau memenuhi permintaan itu terus lantas jadi dicap jelek. Lagi pula bukan semata-mata karena tidak ada honor wawancara, makanya ia menolak untuk bertemu wartawan. Agnes punya alasan lain. Enggak, saya tidak melihat wawancara atau enggak itu berdasarkan dari uang kok. Tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.